I just had to let you know you're Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Madinatul Munawwaroh, mahasiswa semester 7 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Depok. Di sini, saya akan membuat sebuah video tutorial untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Rahmat Effendi. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang uji normalitas di SPSS. Untuk langkah selanjutnya, mari kita menyimak video tutorial berikut. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai uji normalitas dalam analisis statistik. Sebelumnya, uji normalitas merupakan salah satu tahap penting yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Hal ini menjadi dasar sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terutama pada metode statistik parametrik yang mensyaratkan distribusi normal. Melalui video ini, saya akan menunjukkan cara melakukan uji normalitas menggunakan SPSS serta bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Pastikan di sini teman-teman sudah mempunyai tabulasi data penelitian yang akan digunakan untuk uji normalitas. Sebelumnya, karena kita menggunakan uji normalitas, maka yang digunakan adalah total per variabel. Jangan lupa, teman-teman sudah membuat total dari variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Langkah yang pertama, kita kembali ke SPSS. Di sini pastikan teman-teman sudah mengklik variabel view, lalu tambahkan per variabel. Di sini saya mempunyai X1, X2, dan variabel Y. Pastikan juga di sini desimal sudah angka 0. Dan di label di sini sesuaikan dengan judul per variabel. Di sini X1 saya kemampuan, X2 lingkungan kerja, dan X3 kinerja. Setelah selesai semua, kita masuk ke bagian data view. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk mengcopy dari total per variabel semuanya. Total variabel X1 di-copy di X1, total variabel X2 di-copy di X2, dan total variabel Y di-copy di variabel Y. Silahkan di bagian X1, variabel X1 di-copy di X1. Selanjutnya, copy bagian variabel X2. Semua total dipaste di X2. Dan yang terakhir, variabel Y, total variabel Y di-copy dan dipaste di sini. Setelah selesai semua, setelah selesai copy paste total hasil dari variabel X1, variabel X2, dan Y, maka kita akan ke langkah selanjutnya. Yang pertama yakni di-analyze, regression, dan linear. Nah, di sini silakan teman-teman untuk memindahkan dependen atau variabel terikat, yakni variabel Y dipindah ke dependen, dan variabel X1 juga variabel X2 dipindah ke independen. Setelah dipindah seperti ini, jangan lupa teman-teman klik save. Dan di bagian save, jangan lupa pada bagian residual untuk standardized dicentang. Pastikan sudah tercentang, lalu klik continue dan oke. Maka, jika muncul data seperti ini, silahkan teman-teman abaikan. Karena
yang digunakan di sini hanya res 1. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Setelah muncul res 1, pergi ke analyze, ke non-parametric trace, legacy dialog, dan satu sampel KS yang ini. Diklik, dan di sini yang dipindah hanya unstandardized. Silakan dipindah. Jangan lupa di normal ini diklik dan silahkan klik OK. Nah, setelah muncul data ini, teman-teman silahkan copy. Copy dan silahkan paste di sini. Nah, di bagian kesimpulan di copy dan dipaste di bagian sini. Maka pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tabel di atas, diperoleh nilai SIG 2 min-tiled, yakni ini. Kita salin di sini 0,052, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Gitu teman-teman. I just had to let you know you're